di pembahasan ilmu rezeki ya. Ilmu rezeki kita sudah masuk di poin ke-7, yaitu sosial. Nah, poin ke-7 ini dia punya poin sosial, maka kita sudah paham yang dimaksud sosial di sini adalah melakukan kebaikan kepada manusia, baik itu muslim atau non-muslim. Bahkan dalam agama kita, meskipun bukan manusia, meskipun itu hewan, meskipun itu tumbuhan, kita memperlakukan semuanya dengan kebaikan, dengan baik. Kalau kita perlakukan semua makhluk Allah dengan baik, insya Allah akan terbuka pintu-pintu rezeki. Karena ini masuk di poin ke-7, kan pintu rezeki 7 saja dia. 7, ini yang ke-7 ini, yang terakhir. Insya Allah besok kita jelaskan sedikit dulu pertemuan selanjutnya kita jelaskan poin ke-8. Sebenarnya poin ke-8 tidak ada. Hanya saja poin ke-8 ini kita tambah untuk amalan-amalan. Amalan-amalan yang bisa membuat rezeki itu berlimpah. Setelah itu baru pertemuan selanjutnya kita kembali lagi ke poin pertama. Kembali lagi ke poin pertama, menghilangkan cinta dunia dari hati. Terus begitu. Kan nanti setiap poin itu beda-beda dia punya tema, beda-beda dia punya materi. Contoh ini bab ke-7 sosial. Nanti begitu putaran selanjutnya ke bab 7, beda lagi materinya. Gitu. Mungkin sampai 5 kali pertemuan ini bab ke-7 atau 7 kali pertemuan, setelah itu kita tutup. Baru kita buatkan buku. Makanya kita buat video. Kita buatkan buku, baru kita sebar. Seperti itu. Ya. Masalul mu'min kamasalil jasad. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti jasad. Boleh saja dikasih mau di pesawat. Perumpamaan orang mukmin seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain merasakan sakit yang sama. Kan begitu kita. Kalau kaki sakit, sudah satu tubuh loyo, tidak bisa buat apa-apa. Atau kepala yang sakit, satu tubuh merasakan sakitnya. Tidak ada itu diamputasi kakinya kalau tidak kalau tidak diberikan suntik, pasti terasa satu badan. Seperti itu perumpamaan orang mukmin. Contoh, saudara kita di Palestina dibantai. Terus kita tidak ada rasa rasa kasihan, tidak ada rasa apa yang mereka rasa. Ini bahaya. Dikhawatirkan kita bukan mukmin. Karena perumpamaan orang mukmin sakit yang di sana, kita juga merasakan sakit yang sama. Bisahari wal humma. Baik itu dengan tidak bisa tidur malam atau demam. Keluarga kita, saudara kita di Palestina dibantai. Kita di sini tidur nyenyak. Atau kita tidak ada pusing kepala, tidak ada berpikir ke sana. Dikhawatirkan kita bukan mukmin. Ini hadis Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan bahwa orang mukmin itu satu tubuh. Ya begitu juga yang dikatakan guru saya. Guru saya bilang, ini saya di Makassar. Tadi beliau ada live ini beliau, tapi sekarang sudah tidak muncul lagi beliau. Tadi ada sempat masuk. Beliau mengatakan, kita ini satu tubuh. Jadi kalau kita pukul orang itu sama seperti kita pukul diri kita. Bahkan dikatakan kalau dalam hadis ini masalul mu'min, perumpamaan orang mukmin, sebenarnya bukan hanya mukmin ini. Semua manusia, bahkan dia Nasrani, bahkan dia Yahudi. Kalau dia tidak memerangi kita, dia tidak menzalimi kita, kemudian kita zalimi dia, itu sudah sama seperti kita menzalimi diri sendiri.
Maksudnya kalau kita menzalimi orang, pasti sebelum kita mati, kita dizalimi dulu. Pasti kita dapat apa yang sudah kita tanam. Man zara'a hasada. Siapa yang tanam, dia akan petik. Kita berbuat buruk sama orang, pasti sebelum kita mati, Allah kasih tunjukkan karma. Kalau orang bilang, Allah tunjukkan karma yang sama. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita buat baik sama orang, itu seperti kita berbuat kepada diri sendiri. Karena selayaknya kita ini satu tubuh. Kalau kamu ingin dihormati, ingin dimuliakan, hormati juga orang, muliakan juga orang. Nah, kamu ingin disanjung, ya sanjung juga orang. Apa yang kau rasa kau ingin diperbuat begitu, buat begitu sama orang. Apa yang kau rasa kau ndak suka, sakit hati dikasih begini, sakit hati dikasih begini, jangan buat begitu sama orang. Faham enggak? Nah, inilah pintu rezeki. Siapapun dia, bahkan dia orang terkaya di dunia ini, kalau dia menzalimi orang, sebelum dia mati, Allah kasih tunjuk. Dan itu sudah Allah kasih tunjuk sama Qarun. Sampai kita bilang, kalau kita ketemu harta dari bawah tanah, itu langsung kita bilang harta Qarun. Kenapa? Karena memang Qarun sebelum mati Allah tanam dengan hartanya, Allah tanam. Sehingga kisah ini satu dunia tahu sampai sekarang. Bahkan orang barat yang bukan Islam, orang yang tidak tahu Islam, kalau dia dapat harta dari bawah tanah, pasti dia ucap ini harta Qarun. Bagaimana Allah viralkan ini Qarun ini. Sampai akhir zaman Allah viralkan. Padahal tertulis di dalam Al-Quran, tidak tertulis di kitab agama manapun. Tapi Allah viralkan. Kenapa? Allah ingin tunjukkan inilah yang dia tanam, maka dia petik sebelum mati. Dia tanam, dia zalimi orang. Orang muslim dia zalimi. Orang non-muslim dia zalimi. Dan dimintai zakat dia menolak. Akhirnya sebelum mati Allah tanam. Bahkan ini orang terkaya pun. Siapa di dunia ini yang lebih kaya dari Qarun? Tidak ada. Yang dikatakan siapa yang kaya sekarang ini? Siapa namanya itu? Yang punya Facebook? Mark Zuckerberg. Yang katanya kaya. Tidak ada apa-apanya dengan kekayaannya Qarun. Seandainya dia menzalimi orang, pasti sebelum mati Allah zalimi dulu. Sebelum mati Allah kasih lihat dulu. Dan itu sudah janji. Nah begitu juga kita. Jadi yang kita lakukan ini jangan berbuat baik seolah-olah tidak dibalas. Contoh, kita sudah berbuat baik sama orang, atau kita sudah kerja untuk pondok, atau apapun itu bentuknya. Yang penting ini untuk kemaslahatan. Baik kemaslahatan individu, apalagi kemaslahatan orang banyak. Kita sudah melakukan kebaikan. Habis itu kita bilang, aduh saya biar dibilang terima kasih tidak ada. Saya sudah tolong dia. Walau dia ucapkan terima kasih untuk saya tidak ada. Faham? Berarti Anda tidak ikhlas. Maka Anda tidak mendapatkan rezeki dari pintu ini. Namun ketika Anda melakukan kebaikan untuk orang tanpa pamrih, baik itu Anda keluar akal untuk dia, keluar tenaga untuk dia, keluar fulus untuk dia, kemudian orang itu tidak ada ucapkan terima kasih sama sekali untuk kita, namun kita ikhlas dan kita tahu apa yang kita tanam akan kita petik, maka akan terbuka pintu-pintu rezeki. Akan terbuka pintu-pintu rezeki. Saya pernah bawa ambulans. Orang panggil ke daerah, saya tidak sebut daerahnya ya, saya tidak sebut daerahnya, nanti kalau dikhawatirkan dia lihat video ini dia tersinggung. Yang jelas ke daerah jauh. Daerah jauh yang mungkin sampai 600 kilo. 600 atau 700-an kilo. Jauh. Saya bawa jenazah. PP, saya bawa PP jenazah. Sepeser pun uang dikasih untuk bensin tidak ada dari keluarga. Dan memang saya sudah antisipasi, saya tidak mau berangkat kalau tidak ada bensin. Kalau tidak ada uang bensin, saya tidak mau berangkat. Bukan saya suuzon. Saya tidak mau mengharapkan dari orang. Mengharapkan dari tuan rumah apa.
oh sudah bawa saja uang sekian. Enggak, saya tetap bawa uang banyak. Kalau tidak banyak uang, kalau saya rasa uang ini tidak cukup untuk bensin, tidak mau berangkat. Alhamdulillah cukup. Berangkat saya PP, tidak ada dikasih. Dan orang yang ikut saya itu dia bertanya-tanya ini. Teman yang ikut sama saya di mobil itu, dia bertanya, kita bawa jenazah. Bayangkan kita bawa jenazah, kita PP. Jauhnya ini orang di sana tidak kasih kita duit, biar cuma berapa untuk bensin, untuk makan. Mengeluh dia di dalam mobil itu, dia mengeluh. Saya bilang, diam ngoni, diam kau, diam. Jangan gara-gara kau tertutup ini rezeki. Ini rezeki sudah di depan mata ini. Ini sudah terbuka, ini rezeki di depan mata. Karena kita berbuat baik dan pasti kita petik. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita pasti petik kebaikan itu. Sebelum kita mati, dipetik. Ada orang begitu, ada orang dia miskin, tiba-tiba kaya raya, tiba-tiba mati. Orang coba cerita semua, ya Allah kasihan ini orang. Barusan dia naik, dia punya rezeki, so mati. Kenapa bisa begitu? Memang Allah balas dulu sebelum dia mati. Allah balas dulu. Tidak akan mati dia sebelum kebaikan-kebaikannya yang dia buat sama orang, itu dikasih dulu. Kebaikan untuk orang ya, apalagi kebaikan untuk agama Allah. Seperti itu. Tidak bisa dia mati. Tidak akan dicabut nyawanya sebelum dibalas semua dulu perbuatannya di dunia. Begitu juga kalau orang yang menzalimi orang muslim. Apalagi dia zalimi ini agama Allah. Tidak akan dicabut nyawanya sebelum dia merasakan azab yang dia lakukan di dunia, baru di akhirat lebih dahsyat lagi. Seperti itu. Ya sedikit lagi barangkali. Tidak tahu berapa menit itu? 12 menit. Sedikit lagi. Dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah saya. Nah, maksud dari ayat ini bahwa wajib kita untuk ibadah. Ini kita sudah paham ini ayat ini. Wajib kita ibadah. Cuma kalau kita lihat kebanyakan kita lebih pusing sama hal-hal yang Allah tidak wajibkan ini. Kita lebih pusing sama rezeki, kita pusing sama ini bla bla bla, ini pusing sama cewek, pusing sama jodohnya dia. Pusing sama hal-hal yang seperti itu, sementara ini agama Allah kayak sholat, puasa, zakat, Ramadan, haji kalau dia mampu. Ini dia tidak terlalu pusing, padahal dia diciptakan untuk ini. Dia diciptakan untuk ini, rukun Islam ini dia diciptakan. Ente diciptakan untuk sembahyang, baru tidak sembahyang. Orang sudah azan masih main HP, bisa jadi dikatakan kau menuhankan HP. Kau lebih HP daripada ini panggilan Allah. Nah itu wajib. Nah kewajiban itu sebenarnya kalau kita ditelusuri itu ada sangkut pautnya dengan sosial. Contoh, kita kasih contoh, sholat. Ini sholat, di situ ada tahiyat, dan itu wajib. Tahiyat akhir itu rukun dalam sholat. Dan ada lagi salawat di dalam tahiyat itu rukun. Kalau kita tidak baca, tidak sah sholat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada ulama lain berpendapat, wa ala ali Muhammad itu harus diucapkan. Karena itu rukun. Ada yang mengatakan begitu. Ya Allah curahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad di sini siapa? Keluarga Nabi Muhammad di sini, baik itu keluarga secara nasab, para habaib, atau secara ilmu. Kita misalnya berguru, guru kita berguru kepada gurunya terus sampai kepada Nabi Muhammad, kita keluarga Nabi. Karena kita punya ilmu yang dari Nabi Muhammad SAW diturunkan dari guru ke guru. Itu keluarga Nabi. Jadi kita termasuk keluarga Nabi. Kalau sanad keilmuan kita betul-betul sampai kepada Nabi. Nah dikatakan juga keluarga Nabi di sini semua orang mukmin dan mukminat, muslimin wal muslimat. Ini keluarga Nabi. Jadi kalau kita sholat itu kita mendoakan orang muslim. Seluruh dunia kita doakan. Jadi kalau kita tidak sholat berarti Anda tidak mau mendoakan saudara Anda
kita hadis yang kita kutip pertama tadi bahwa orang mukmin itu satu jasad, seperti itu. Begitu juga salam. Salam itu wajib loh rukunnya. Salam yang pertama, salam yang kedua sunnah. Salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu wajib hukumnya. Kalau kita tidak mau salam, tidak sah sholat. Dan salam itu untuk apa? Untuk melihat siapa di kananmu, siapa di kirimu. Siapa yang Anda lihat di sebelah kanan, wajib hukumnya Anda meyakini bahwa orang yang di sebelah kananmu yang kau lihat mukanya itu tetanggamu di surga. Begitu juga kalau sebelah kiri, siapa yang kau lihat sebelah kiri sini? Wajib kau yakini dia tetanggamu di surga. Dan bukan hanya itu, dijelaskan ketika kau balik kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang muslim wal muslimat wal mu'minin sampai di ujung dunia kanan sana, sampai ke belakang. Itu wajib Anda berbuat baik kepada mereka, dosa Anda berzalim kepada mereka. Begitu juga ketika salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang muslim wal muslimat, mukminin wal mu'min. Bahkan dikatakan bahkan orang Nasrani, bahkan hewan, bahkan tumbuhan yang Anda lihat sebelah kiri sampai ujung dunia, sampai ke depan, wajib hukumnya Anda berbuat baik sama mereka, tidak boleh menzalimi mereka. Kalau Anda lakukan di dunia, dibalas dulu sebelum di akhirat. Dan ini adalah prinsip orang-orang kaya. Ini prinsip kalau Anda mau kaya. Mau kaya, pakai prinsip ini. Pakai prinsip ini, jangan pernah mengeluh ketika berbuat baik kepada orang. Seperti itu. Dan jangan pernah mengeluh ketika dizalimi orang. Karena orang itu akan dapatkan sebelum dia mati. Pasti dia dapat. Terus ente pusing, saya mau balas dia. Tidak, senang hati, saya mau balas. Tak usah ente balas. Tanpa ente balas, sebelum dia mati dia dapat. Seperti itu. Dan kalau kau ikhlas, Allah ganti. Yang apa yang tak kurang dari kezalimannya itu. Mungkin Anda ditipu, atau mungkin Anda dipukul, Anda mungkin Allah ganti. Dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Baik itu diganti dengan yang tak kurang itu, atau diganti dengan yang lebih baik. Yang Anda tidak tahu. Jadi tidak usah pusing. Begitu juga puasa. Puasa untuk mengingat orang litadzakuril fuqara wal masakin, untuk mengingat orang-orang fakir dan orang miskin. Ini puasa ini. Ini tujuan puasa. Bukan puasa itu saya dapat pahala, saya tidak makan dari pagi sampai malam, kemudian saya dapat pahala, tiada orang yang tahu pahala saya kecuali hanya saya sama Allah, sebagaimana dikatakan dalam hadis. Bukan untuk itu, bukan hanya untuk itu. Ente puasa untuk supaya kau ingat orang-orang miskin yang tidak makan 3 hari, yang tidak makan 4 hari. Harus kau ingat orang yang tersesat di hutan, orang yang tersesat di tengah laut yang tidak makan. Itu yang kau ingat, kau rasakan apa yang mereka rasakan, karena Anda satu tubuh. Anda satu tubuh, harus Anda rasakan apa yang mereka rasa. Kalau Anda tidak rasa, tidak benar ini agama Allah. Agama Allah ini diturunkan ke dunia untuk Anda rasa apa yang dirasa orang di luar sana. Ya begitu juga sholat. Anda harus rasa apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi. Anda harus sholat, doakan orang. Di dalam tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad, itu keluarga Nabi semua. Umat Nabi Muhammad semuanya harus ente doakan dalam sholat. Kemudian zakat. Oh, saya bayar zakat ini bla bla bla. Nanti saya bawa zakat saya ini ke sana. Saya taruh di sini, saya punya zakat ini sudah. Bukan hanya begitu, itu zakat. Itu zakat untuk kau tahu Anda kenapa diwajibkan Anda bayar zakat, untuk supaya kau perhatikan orang muslim bahwa Anda satu tubuh. Seperti itu. Oh, bukan hanya orang muslim, non muslim juga harus diperhatikan. Seperti itu. Dan terakhir haji. Haji juga seperti itu. Dikatakan haji itu lisilaturahim walil autad. Haji itu untuk silaturahmi. Bayangkan seluruh dunia ke sana setiap tahun, ya kan? Untuk apa? Untuk kau lihat kau punya saudara yang dari Afrika, supaya kau lihat kau punya saudara dari barat sana, kau lihat kau punya saudara. Itu tujuan haji itu. Itu tujuan haji. Bukan hanya untuk kau dengan Allah, lah. Bukan. Hablum minan nas wa hablum minallah. Dan walil autad. Apa autad? Pasak di bumi. Nah, dikatakan dalam satu hadis, kalau sudah tidak ada orang bertawaf di Ka'bah, pas kiamat sudah.
bumi hancur kalau tiada orang batawaf di Ka'bah. Jadi kita batawaf di Ka'bah itu untuk menstabilkan bumi. Harusnya orang non muslim itu harusnya begitu. Cuma kita tidak bisa ini ucapan ini kita keluarkan keluar. Tidak hanya untuk kita sebagai orang muslim. Harusnya orang non muslim berterima kasih sama kita yang umat muslim yang menjaga bumi. Selama masih ada yang batawaf di Ka'bah itu, selama itu bumi tidak akan hancur. Jadi tujuan kita ibadah haji itu bukan hanya sekedar membangun spiritual kita dengan Tuhan, lah untuk saudara kita muslim. Di situ ada orang ngomong begini, saya tidak butuh lagi orang, saya kaya, saya tidak butuh lagi bantuan ini bla bla bla. Oh, ente mati tidak butuh bantuan orang. Ente mati mau kau sendiri mau tanam dirimu sendiri. Enggak, kita ini butuh manusia. Dari kita lahir sampai kita mati kita butuh. Jangan mau kau sosokan kau tidak mau lagi. Beda babnya dengan bab untuk supaya tidak mengharap sama manusia, tidak meminta-minta sama. Beda babnya. Ini jangan disamakan dengan bab. Di situ ada kesombongan di situ. Saya tidak butuh lagi. Dari ente lahir, ente itu sudah ada yang ambil kau dari rahim ibumu ada itu siapa? Ente tidak tahu. Ente so lupa. Sampai ente besar, ibumu rawat kau, tiga ibumu tiada, siapa yang merawat? Waktu kau kecil, sampai kau so besar, kau butuh orang, sampai kau mati, kau butuh sama orang. Makanya ada agama ini, syariat Islam itu bukan hanya sekedar kita mendekat sama Allah, tapi bagaimana perbuatan baik kita kepada manusia. Seperti itu saja. Yang jelas, tidak usah bingung, tidak usah tanya apa hubungannya dengan rezeki, tidak usah kau tanya. Saya tidak bisa untuk memberikan pemahaman yang bisa diterima oleh akal sehat, pemahaman yang bisa masuk akal. Saya hanya bisa kasih ini dia punya poin-poin saja untuk menjelaskan supaya rasional itu saya tidak mampu. Yang jelas seperti ini, kalau kita berbuat baik sama orang, terbuka pintu rezeki. Meskipun kau kaya, kau punya income tiap bulan banyak misalnya, ratusan miliar, tapi Anda menzalimi orang, akan ada saatnya Anda akan bangkrut. Yang jelas sebelum mati, kau akan mendapatkan apa yang kau tanam. Man zara'ah hasadah. Siapa yang tanam, dia akan tuai. Wallahu a'lam bishawab.